bukan di sini. Jadi dari 1 juta itu hanya 332.000 formasi yang diusulkan oleh kepala daerah. Yang mendaftar ada sekitar 590 ribuan. Ada data kedua. Nah, itu yang sekarang ini sedang ikut tes. Dan kemarin dimintakan afirmasi karena banyak yang tidak lulus untuk yang usia di atas 50 tahun dan yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun itu banyak yang kompetensi teknisnya tidak mencapai passing grade. Jadi sekarang ini kita sedang melakukan exercise simulasi untuk memberikan afirmasi. Nah, mungkin besok Pak Mendikbud akan melakukan konferensi. Nah, suaranya hilang lagi nih. Atas halaman nomor 4. Nah, ini adalah statistik dari PNS yang ada sekarang. Jumlah PNS yang ada sekarang per 30 Juni 2021 itu 4.081.824 orang. Nah, dari jumlah itu terdapat 1,5 juta orang, 1.569.636 orang yang jabatannya adalah tenaga administrasi. Jadi dari 4 juta itu 1,5 juta adalah tenaga administrasi. Nah, ini jumlah tenaga administrasi yang sangat besar. Tenaga JF pelaksana. Tenaga pelaksana itu adalah tenaga administrasi. 38% dari total PNS itu adalah tenaga administrasi. Dan guru dari 4,08 juta itu 2,07 itu adalah jabatan fungsional, baik itu guru, tenaga medis, teknis, dan dosen. Jadi sebetulnya sisa yang mengelola pemerintahan itu sangat sedikit. Dan dari yang sedikit itu, sebagian besar adalah tenaga administrasi. Nah, padahal pemerintah menginginkan birokrasi ini ke depan adalah birokrasi yang smart, yang dynamic, gitu, yang mampu memiliki daya saing global. Nah, ini antara keinginan dengan keadaan itu gap-nya terlalu besar, gap-nya besar sekali. Nah, ini menjadi dilematis ketika masyarakat menuntut bahwa tenaga honorer itu harus diserap semuanya ke dalam menjadi PNS. Nah, ini yang kemudian kami di BKN menjadi agak kesulitan untuk melakukan simulasi-simulasi seperti ini. Bagaimana mungkin PNS itu bisa menjadi smart and dynamic untuk ke depan, tapi kemudian akan diisi oleh tenaga honorer. Kenapa tidak diisi oleh tenaga muda, fresh graduate, the young, the brightest gitu, untuk mengisi jabatan-jabatan di PNS? Nah, ini yang sebetulnya menjadi opsi-opsi yang lebih baik daripada tenaga honorer itu. Tapi aspirasi-aspirasi yang berkembang di luar itu menuntut bahwa P3 guru-guru honorer ini diterima semuanya menjadi PNS. Nah, pada saat yang sama kami juga mendapatkan tuntutan atau demo, teman-teman di BKN ini didemo oleh mahasiswa-mahasiswa dan fresh graduate dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang baru lulus. Karena ruang kerja mereka tertutup untuk menjadi guru
yang baik, yang lebih mumpuni di sekolah-sekolah itu karena sudah terisi, sudah dialokasikan untuk guru-guru honorer. Nah, ini menjadi dilema yang mungkin perlu pemikiran yang lebih mendalam ke depan. Sebetulnya yang kita inginkan itu apa gitu. Apakah kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan atau kita ingin menampung guru honorer itu? Saya kalau mengatakan seperti ini, itu langsung di media sosial mengatakan kepala BKN berhati dingin, kejam, tidak berbudi kemanusiaan. Itu selalu begitu. Tapi saya melihat data ini bahwa ini rasa-rasanya tidak mungkin kita melakukan seperti itu kalau kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan kita. Untuk seleksi CPNS pada tahun ini sekarang sedang berlangsung untuk CPNS dan untuk P3K guru. Untuk P3K non-guru ini juga ada yang beberapa yang sudah berlangsung, tapi mungkin sebagian terbesar akan menunggu seleksi CPNS untuk kompetensi dasarnya selesai. Dan ini sudah sangat terbuka. Seleksi ini dilakukan secara elektronik mulai dari pendaftaran, tes sampai dengan pengumuman nantinya. Nah, untuk tes P3K guru itu dilakukan dengan menggunakan fasilitas UNBK yang melaksanakan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 3 kali, ada 3 tahapan. Jadi kalau tidak lulus di tahapan pertama, mereka bisa ikut tahapan kedua, bisa ikut tahapan ketiga. Jadi sebetulnya keistimewaan untuk menjadi P3K guru dari teman-teman honorer ini sangat luar biasa. Karena mereka 3 kali boleh ikut tes 3 kali gitu. Nah, tapi tentu tidak semuanya tetap bisa diakomodasi karena pertama ada persaingan di sana, yang kedua formasinya juga tidak banyak yang diusulkan oleh pemerintah daerah dengan alasan ada refocusing dana pandemi. Jadi mereka tidak punya jumlah belanja pegawai yang memadai dari dana alokasi umumnya. Nah, saya kira untuk tenaga honorer itu informasi sementara. Untuk tenaga atau jumlah SDM yang akan pindah ke ibu kota negara baru, ini masih dalam tataran simulasi. Jadi belum menjadi kebijakan karena koordinatornya adalah Bappenas. Kami hanya membantu untuk mensimulasi berapa jumlah tenaga honorer, tenaga PNS yang potensial bisa dialihkan ke ibu kota negara baru. Kami sudah menghitung banyak sebetulnya varian-varian dan alternatif-alternatifnya, tapi itu sebatas masih dalam status exercise, belum jadi kebijakan. Untuk P3K ini dari sisi usia diberikan afirmasi untuk yang berusia di atas 35 tahun. Belum cukup itu, diberikan lagi afirmasi yang di atas usia 50 tahun atas permintaan Komisi 10 kepada Mendikbud. Jadi kami 4 hari ini lembur untuk melakukan simulasi-simulasi bila mana nanti usia 50 tahun dan yang kemampuan teknis itu ditambah nilainya. Nah, tentu saja keputusannya nanti ada di pimpinan, di Pak Menpan dan Mendikbud. Ambang batas mana yang akan diambil? Apakah 5%, 7%, 10%? Tapi dari kami sudah kami selesaikan tadi malam. Nanti mungkin besok Pak Menteri nanti akan bersama-sama dengan Pak Mendikbud untuk menyampaikan itu kepada peserta P3K melalui daring kalau besok jam 10. Jadi itu sudah dilakukan. Nah, sebetulnya undang-undang ASN maupun PP-nya itu sudah melarang melakukan rekrutmen. Dan bahkan ada sanksi bila mana kepala daerah itu merekrut honorer. Tapi itu terus dilakukan. Nah, di dalam undang-undang ASN itu status kepegawaian seseorang itu hanya ASN. ASN itu PNS dan P3K. Kemudian ada juga kontrak kerja berdasarkan pengadaan barang dan jasa.
Jadi ini untuk satpam, untuk cleaning service, untuk pengemudi, untuk sekretaris itu bisa dilakukan itu. Jadi mereka bukan ASN. Kemudian ada juga jasa-jasa perorangan yang diakui. Ini untuk misalnya membantu sementara konsultan keuangan atau konsultan untuk mengembangkan sistem. Itu hanya kontrak jasa konsultan biasa. Jadi hanya 4 itu status yang dimungkinkan bekerja di pemerintahan. Selain itu tidak bisa. Jadi honorer itu tidak termasuk di sana. Dan itu sudah aturannya sudah sejak tahun 2014. Nah, tapi itu selalu dilanggar. Nah, bagaimana mengeksekusi atau memberikan punishment kepada mereka yang melanggar itu tentu ada pada pengambilan kebijakan. Biasanya dilakukan oleh kepala daerah. Jadi saya kira ini tentu menjadi domain teman-teman di Kemendagri untuk bisa mengeksekusi atau mengawal kebijakan ini agar tidak selalu dilanggar. Kemudian tadi Bu Eni Sumarni menanyakan nomor tesnya dari dinas. Tidak, nomor tesnya itu dari sistem. Jadi ini semuanya sudah dilakukan dengan sistem, sehingga pendaftarannya dilakukan dengan sistem, nanti seleksi administrasinya juga dinilai berdasarkan sistem, nomor pesertanya dari sistem. Jadi tidak ada sebetulnya yang dilakukan secara manual. Jadi kalau itu terjadi mungkin itu ada upaya-upaya orang tertentu yang ingin mengganggu sistem. Yang lain untuk guru swasta. Jadi P3K ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah negeri. Jadi berdasarkan data Dapodik itu 900.000 lebih yang statusnya honorer. Untuk itulah kemudian diberikan formasi 1 juta orang. Itu di guru yang mengajar di sekolah negeri, baik SD, SMP maupun SMA. Jadi kami belum melihat atau memiliki rencana untuk mengisi guru-guru di swasta, karena ini yang negeri saja belum selesai dan yang swasta itu menjadi tanggung jawab yayasan atau pemilik dari sekolah itu. Nah, kemudian yang lain adalah Pak Sultan tadi mengatakan rekrutmen di daerah. Saya ingin menyampaikan dulu, Pak Sultan, saya pernah ke istananya disuguhi kopi Ternate yang luar biasa enaknya. Kopi rempah Ternate, Pak Menteri. Jadi pulangnya saya beli banyak sekali. Apakah ada afirmasi untuk ASN yang mendaftar di daerah? Jawabannya ada, Pak. Jadi afirmasinya dalam bentuk tingkat kesulitan soal yang berbeda. Kalau kita menggunakan tingkat kesulitan soal seperti di Jawa atau di provinsi yang maju, pasti tidak ada yang lulus di Papua, tidak ada yang lulus di Maluku Utara, tidak ada yang lulus di NTT, NTB. Jadi untuk daerah-daerah yang tingkat pembangunan dan tingkat pendidikannya belum memenuhi standar nasional, itu tingkat kesulitan nilainya berbeda. Kita turunkan tingkat kesulitan nilainya. Jadi di dalam tes CAT itu ada 3 kelompok tingkat kesulitan: mudah, sedang, dan tinggi tingkat kesulitannya. Nah, kalau di Jawa itu 25% mudah, 50% sedang, dan 25% dengan tingkat kesulitan tinggi. Itu normalnya begitu. Tapi kalau di Papua, di Maluku Utara, NTT, itu tingkat kesulitan mudah dan sedang saja, tidak ada yang tinggi. Dan yang mudahnya ini mungkin 50-60%. Gitu. Jadi dari sisi itu sebetulnya mereka lebih mudah untuk bisa lulus passing grade. Nah, ini tidak pernah kami sampaikan ke publik karena khawatirnya nanti anak-anak di Jawa ini daftarnya di Papua semua gitu. Nanti malah karena tingkat kemungkinan mereka diterima itu lebih besar di sana. Gitu. Nah, ini yang dilakukan seperti itu. Itu pun
kelulusan di daerah-daerah itu masih rendah. Jadi kami sering berdiskusi, ini sebetulnya salah tesnya atau salah pendidikannya. Jadi jangan kami beranggapan bahwa tes ini muara saja gitu. Karena kalau tidak ujungnya tidak dibenahi, tingkat pendidikannya tidak diperbaiki, guru-gurunya tidak dilengkapi, ini tidak akan pernah terpenuhi nilai tes itu. Jadi tes ini hanya muara saja untuk menyaring seseorang menjadi ASN. Nah, tadi Bu Lili, selamat ketemu lagi Bu Lili, menanyakan apakah daerah bisa diberikan kewenangan untuk merekrut. Nah, masalahnya selama ini gaji dan pensiunnya dibayarkan pemerintah pusat. Jadi gaji itu dari dana alokasi umum dan pensiun itu masih 100% dibiayai oleh pemerintah pusat. Jadi kalau mereka diberikan kewenangan untuk merekrut, nah ini khawatirnya nanti APBN fiskal, kemampuan fiskal kita akan sangat terganggu. Karena pensiun PNS dan lain-lain itu kan masih semuanya dari daerah manapun masih dibayarkan oleh pemerintah pusat. Jadi teman-teman di Kementerian Keuangan sangat menjaga ruang fiskal itu dan mencoba mengamankan APBN dengan seketat mungkin. Jadi itulah kenapa masih ditentukan di pusat. Kalau yang dibutuhkan adalah tesnya, sebetulnya tes ini kami hanya memfasilitasi, memudahkan mereka. Jadi soalnya kita buatkan, kemudian sistemnya kita buatkan, bahkan fasilitasnya pun kita sediakan. Jadi bisa digunakan setiap saat. Nah, ini kan tinggal kapan mereka mau menggunakan itu. Jadi banyak kepala daerah yang sudah menggunakan CAT itu, bahkan untuk honorer yang mereka butuhkan. Jadi misalnya BLU untuk rumah sakit. Itu sudah banyak daerah yang menggunakan sistem ini untuk merekrut pegawainya. Tapi banyak juga yang belum, gitu. Banyak juga yang belum. Nah ini kalau bisa seragam sehingga seperti tadi Pak Teresna mengatakan ini kalau semuanya bisa seragam seperti itu, tentu kualitasnya tidak terlalu jomplang, tidak terlalu jeblok. Nah ini beberapa hal mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas masukan dan pertanyaannya.